Der. Dur. Iya. Rule of three. Ada lucunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa Gerah kita sudah ada di episode 2. Boom. Hari ini kita bahas pendidikan. Kalau mau lihat episode pertama nih, ini nih, di muka Om ini. Oke, jadi episode 2 ini kita akan membahas tentang pendidikan. That's right. Karena kita adalah sarjana. emang udah. Ini sebenarnya permintaan atas ya. Iya. Yang paling resah sama pendidikan ini ya, kalau menurut gua pendidikan Indonesia udah bener kok, nggak ada yang Tapi salah. ini pas lagi men, kemarin kita bahas tentang cinta, tentang cewek. Umin baru pacaran, Nata pacaran lama, gua jomblo lama. Nah sekarang pendidikan nih. Umin baru kuliah, Ya. Nata mau kuliah, dan gua mau Udah beres. Udah lama. Bisa pas lagi. Dan yang kita mau bahas sekarang tentang pendidikan itu menurut gua tentang minat dulu. Minat. Oh, tiap minat orang beda-beda ya. Karena gue pernah baca di sebuah artikel, Apa jadi isinya? isinya itu di luar negeri moving class. Iya. Moving class, jadi lu mau ngambil jurusan apa, lu ke situ kelasnya gitu. Jadi banyak kelasnya, beda semua jurusannya. Kalau di Jadi Indonesia apa itu sejajar apa? SMA? SMP? Iya, dia tuh dari kelas SMP kayaknya. Nggak tahu SMP, nggak tahu moving SD. class. Iya, moving class gitu. Oh, jadi dia Jadi masuk kalau ke misalnya kelas lo- yang sesuai minatnya. Jadi kayak yang lu mau apa nih, lu kelas itu tapi harus konsisten, lu mau di situ aja gitu. Jadi wah, anjir, kayak kenapa di Indonesia nggak ada gitu. Bukan Indonesia juga kayak gitu ya, cuma dari awal kan. Enggak, cuy. Indonesia kan langsung IPA, IPS, bahasa, udah. Oh, tapi kan itu SMP ya, untuk SMP. Untuk Mungkin, SMP jadi sebenarnya di Indonesia udah, cuma tarafnya terlalu jauh. Maksudnya kalau di Indonesia setelah kuliah baru iya, ada tarafnya masuk umum. jurusannya. Indonesia kan Kalau umum. di luar yang lo bilang itu dari SMP pun udah dijurusin. Berarti nggak ada UN sana ya? Nggak ada Beda sih, bukan kayak- UN namanya. Tapi emang ada. Kalau beda harusnya ada, cuma namanya doang beda. Karena menurut gue segini, kita kan jangan paksa kita untuk ngikutin minat lo gitu kan. Kita aja yang ngikutin. Kalau misalnya lu minat akademis, ya monggo, malah bagus gitu kan. Tapi lu jangan paksa kita untuk mengikuti minat akademis, karena kita bukan di situ minatnya, ya nggak sih? Ya. Lo itu bilang jangan nyuruh kita itu ke siapa? Ke orang yang selalu maksa kita untuk, karena di Indonesia kalau lu nggak pintar akademis lu dianggap bodoh. Iya. Padahal bukan itu intinya ya kan. Gitu, jadi kayak yang anak nggak bisa matematika, ya terus kenapa gitu? Ya kan? Kita tapi gue bisa yang lain. Coba aja deh, lu kan kita nih stand up nih. Lu coba ngomong ngelucu di depan orang gitu. Lu belum tentu bisa kan, dan gue juga belum tentu bisa ngitung gitu. Iya. Oke. Gitu ya, ngerti kan? Oke. Nah, itu dia. Mantap kan gua. Jadi dia kalau misalnya lu minat sama orang itu, ya lu pintar lah, tapi jangan bilang gua goblok lah, gitu. Tapi menurut lu ada nggak sih kegiatan yang kalau kita kan stand up, mungkin awalnya orang bilang stand up tuh apaan sih gitu kan. Tapi lu pernah nggak ada satu kegiatan yang awalnya lu kira ini tuh kayaknya nggak bakal jadi apa-apa, tapi ternyata jadi suatu. Kalau gue tuh menurut gue game. Dulu gue tuh nganggep orang yang main game tuh anjir, kata gue. Iya. Lu tuh Buang buang waktu. Tapi Yes. sekarang gila. Tau nggak lu? Yes, Ya kan banyak orang yang ya kasarnya kan emang bocah duit kan, yang dapat duit dari situ. Jadi sekarang gue berubah lagi tuh. Kalau Malah- orang nggak? Malah banyak yang orang game tuh malah yang pintar daripada kita yang nge-game ya. Iya sih, makanya gue main game. Orang juga pintar tujuannya biar bisa kerja kan. Iya. Ujung-ujungnya ke duit-duit lagi. Duit-duit. Makanya Karena itu. kalau mau dapat duit ya nggak harus dari kepintaran, dari apapun yang lo kerjain bisa dapat duit. Benar. Ya kayak karena emang kultur di Indonesia ini apa yang terbanyak itu yang terbaik kata orang kan. Ya, oh ya benar. Kalau di zaman SMA itu orang-orang IPA dibilang orang-orang pintar. Karena Karena Iya, IPA. iya. Karena IPA. Oh. Itu dia yang mau gue bahas. Kita Iya, bahas iya. itu aja langsung. Gue kuliah jurusan gue sosial IPS kan. Gue masuk ilmu komunikasi. Tapi waktu SMA karena teman-teman gue banyak yang masuk IPA, gue masuk IPA. Kalaupun lu anak IPS, lu jangan sekali-sekali ngeremehin anak IPA, karena gue ada dibaca di Wow Fakta waktu itu 90% orang yang sukses itu lulusan teknik. Teknik kan ya ada teknik industri, itu Ya, semuanya ya. IPA. Tapi gak bisa dipungkiri juga cuy, di Indonesia perekonomian tuh penting banget, dan itu kerjaan anak IPS ya gak sih? Iya, iya.
Ya gak? Jadi kayak udah sebanding, jadi nggak usah harus dibedain dulu anak IPA dulu anak IPS. Kesimpulan gua adalah ya jangan lagi lah beda-bedain IPA IPS, karena menurut gua sama aja sih itu. Cuman minat aja ternyata. lu beda jalur doang tapi sama kita jalannya gitu loh. Nemu suksesnya ya ujung-ujungnya Ah, sama. Tergantung Yang minat penting sih. duit sih. Udah itu udah paling realistis. Bisa tahu dari mana minat dia kan dari berbagai kegiatan dia kan. Dia kasih macam-macam kayak misalnya karena kegiatan itu kan bukan dari disuruh kan, tapi dari kita sendiri nih, ya nggak sih? Misalnya kayak gua kayaknya suka matematika nih, gua pada alami lah ya, kayak misalnya jadi kalau dia udah alami dia bakal kayak masuk bimbel terus masuk kegiatan-kegiatan lain yang menjurus ke situ ya kan. Karena kalau bimbel ya, menurut gue kalau bimbel terkadang tuh paksaan orang tua dan kepentingan guru. Berarti kadang-kadang nggak ada minat juga. Itu Ya? kalau bimbel yang di sekolah ya, kalau bimbel yang di sekolah itu kebanyakan kepentingan guru. Yes. Tapi kalau bimbel yang di luar yang kayak ikut yang itu apa sih bimbel-bimbel di luar lah gitu tuh. GO lah. Prima Gama, Prima Jasa apa. Bang, bonjok bang. Karena emang nggak penting juga les. Les bimbel itu nggak penting sama sekali Ini menurut nih gua. yang fakta yang menurut gua aneh sih. Kalau lu ikut GO, ikut Primagama, les-les gitu dan reguler, itu siswanya lebih banyak daripada di sekolah, cuy. Jadi lu tuh yang les tuh di tempat yang sekolah tuh di tempat les. Les jadi tempat sekolah gitu loh. Jadi kayak ya. kok kebalik sih? Kecuali lu kayak yang ikut privat kayak yang 9 juta per bulan kayak gitu tuh baru bisa lu cuma 1-2 murid Ya doang. karena kalau menurut gua les itu hal yang paling nggak penting di dunia pendidikan itu les dan bimbel. Iya. Menurut gua lembaga-lembaga pendidikan les di luar kayak gitu mulai sekarang tutup aja deh mendingan udah. Karena media pembelajaran semua udah gampang, main YouTube ada jelas banyak, dari media online banyak. Jadi bimbel-bimbel kayak gitu udah nggak bisa lagi man. Dan mereka pun ya setiap tahunnya promo buat misalkan mau lulus UN mau apa, promonya tetap sama kayak gitu, mengandalkan yang juara nasional ini lesnya di tempat kita gitu tuh. Promonya gitu-gitu aja, nggak ada tambah-tambah. Artinya apa? Ya artinya berarti bimbel itu nggak berkembang. Karena dari dulu cuma juara 1-2 yang cetak kan? Iya. Ya kan nggak bisa juga. Coba yang lebih ini. Coba yang dari 1 sampai 10 Iya, Indonesia misalnya itu dari semua les gitu. ini mencetak profesor gitu kan. Iya. Atau mencetak S3 bener banget kan? Iya benar. Nggak ada men, karena bimbel nggak ada ini banget ya dapat matematika. Karena teman gua pun ada yang ikut bimbel, pas di ulangan pun nyontek gitu. Nah itu. Ada yang di gua ikut bimbel tapi nggak bisa reguler karena dia kecapean. Bayangin men 8 jam di sekolah, 3 jam di bimbel, tidurnya kapan? Malam masih belajar. Seberapa bebannya orang yang udah ulangan di sekolah, ulangan di bimbel, PR di sekolah, PR di bimbel, meninggal nggak tuh orang? Iya. Cuma orang tuh udah ikut bimbel aja biar makin pintar, mana aja makin pintar. Nggak ada men. Mereka pun punya kayak yang teori ngerjain soal dengan cepat gitu kan, kayak Iya. baca soal dengan ini. Itu deh intinya. Itu loh yang Cuman dia itu pun nggak begitu berguna di kehidupan. Gue pernah nanya ya ke guru kimia. Iya untungnya cantik sih. Waktu itu lagi Oh, cantik kan sih. Bu Ica namanya. Halo Bu Ica, siapa tuh nonton? Enggak mau juga sih. Tiba-tiba dia udah kawin terus dia menurut gua dia keren sih. Jadi dia tuh lulusan mikrobiologi, belajar apa namanya ngajar kimia. Dia sekarang kerja di PT Gulaku. Jadi kayak bantu loncatnya jauh banget kan. Nah, pas gua tanya, "Bu, pelajaran ini lagi belajar ini ya. Gua lupa belajar apa. Bu, materi ini tuh di kehidupan nyatanya apa sih, Bu?" Terus dia bengong gitu. Iya men. Gak ada sih, kamu belajar aja. Lah, Iya. terus gue ngapain sekolah gitu? Gue kayak mikir, guru sekeren ini aja gak bisa jawab pertanyaan gue yang sesimpel itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. kasih tahu temennya. Silakan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang masih stuck di dunia pembelajaran. Kalau nggak gini deh, kalau kalian setuju sama kita, ya boleh di-share. Kalau nggak setuju ya boleh terserah kalian mau di. Gimana kita mau belajar yang benar kalau kita nggak tahu bagaimana cara belajar yang benar? Iya. Ya kan? Jadi untuk belajar yang benar kita harus belajar. Ya, siap. Itu dia belajar session teman-teman. Oke, sekian dari video kita kali ini. Gua Nata. Gua Umi. Gua Ariksan. Jangan pernah ngurus gengsi. Experience is the best teacher. Keep support me. Boom. Damn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada yang gini.
bridging apa lagi coba?